بسم الله الرحمن الرحيم. Seorang hamba yang taat dan memahami Al-Quran dan As-Sunnah tidak akan ragu lagi bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-hambanya dan tidak menghendaki kesulitan sama sekali bagi mereka. Pembuat syariat, Allah dan Rasul-Nya, ini telah membolehkan beberapa hal bagi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa dan memaafkannya jika melakukan sesuatu karena kesulitan. Di antaranya adalah orang yang berpuasa boleh bangun setelah waktu subuh tiba dalam keadaan junub, yakni apabila orang yang berpuasa sudah niat berpuasa, kemudian bangun pagi sudah masuk waktu subuh, sementara tadi malam telah berhubungan suami istri atau mimpi basah, maka puasa yang dia jalani hari itu tetap sah. Di antara hal yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bangun pagi ketika fajar sudah terbit, masuk waktu sholat subuh. Sementara beliau dalam keadaan junub setelah bercampur dengan istrinya. Setelah itu beliau mandi, setelah terbit fajar, kemudian berpuasa. Dari Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yudrikuhul fajru wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati fajar telah terbit, sedangkan ketika itu beliau dalam keadaan junub karena bercampur dengan istrinya. Kemudian beliau pun mandi dan berpuasa. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berpuasa boleh baginya bersiwak ataupun sikat gigi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli wudu'." Seandainya aku tidak takut akan memberatkan umatku, niscaya aku akan menyuruh mereka bersiwak setiap kali berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan senada dengan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dengan demikian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya mengkhususkan hal itu bagi orang yang berpuasa saja, tetapi juga yang lainnya. Dalam hal ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa bersiwak atau sikat gigi boleh dilakukan oleh orang yang sedang berpuasa dan yang tidak berpuasa pada setiap kali wudu dan setiap kali salat. Inilah yang menjadi pendapat Imam Al-Bukhari, demikian pula Ibnu Khuzaimah dan selainnya. Silakan lihat keterangan lebih dalam kitab Fathul Bari dan juga kitab Sahih Ibnu Khuzaimah serta Syarhus Sunnah. Selain itu, bersiwak bersifat umum, bisa dilakukan setiap saat sebelum atau sesudah zawal, sesudah tergelincirnya matahari ke arah barat. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian orang yang berpuasa juga boleh berkumur dan memasukkan air ke hidung. Hal itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berkumur dan memasukkan air ke hidung saat beliau menjalankan ibadah puasa. Hanya saja, beliau melarang orang yang sedang berpuasa melakukan keduanya secara berlebih-lebihan. Boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wabaligh fil istinsyaq illa an takuna sa'iman." Dan lakukanlah istinsyaq, memasukkan air ke hidung secara mendalam, kecuali jika kamu dalam keadaan puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Ibnu Abi Syaibah serta Ibnu Majah dan An-Nasa'i dari Laqid bin Sabrah, sanadnya sahih. Kemudian boleh bagi orang yang berpuasa untuk bercumbu dan mencium istrinya. Telah ditegaskan dari Aisyah radhiyallahu anha
bahwasanya dia pernah bercerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berciuman dan bercumbu saat beliau tengah berpuasa. Hanya saja beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya di antara kalian. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Bercumbu dan berciuman dimakruhkan bagi orang yang masih muda, namun diperbolehkan bagi orang yang sudah tua. Telah diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia bercerita, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang pemuda mendatangi beliau seraya berucap, "Wahai Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku sedang aku dalam keadaan berpuasa?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak." Kemudian ada orang yang sudah tua datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah boleh aku mencium sedangkan aku dalam keadaan berpuasa?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Boleh." Lalu Abdullah bercerita bahwa sebagian kami pun saling memandang. Ini heran, kok tadi yang pertama dibilang tidak boleh sementara yang kedua dibilang boleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaikha yamliku nafsahu." Sesungguhnya orang yang sudah tua itu bisa mengendalikan nafsunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini memiliki syawahid, hadis-hadis penguat yang lainnya, sehingga disimpulkan bahwa hadis ini menjadi hadis yang hasan. Kemudian dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk transfusi darah dan suntikan yang tidak dimaksudkan sebagai makanan, suntikan-suntikan yang fungsinya bukan makanan atau memberikan gizi pada tubuh seseorang. Ini keterangannya bisa dilihat dalam kitab Risalatani Mujizatani fi Zakati Wassiyam karya Syekh bin Baz, yakni 2 risalah ringkas tentang zakat dan puasa. Semuanya itu tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Silakan baca pembahasannya dalam halaman-halaman selanjutnya dalam kitab tadi. Kemudian, boleh bagi orang yang berpuasa untuk berbekam hijamah. Berbekam termasuk salah satu yang membatalkan puasa di awal pensyariatan Islam, tetapi kemudian dihapuskan hukum tersebut. Buktinya apa? Buktinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan berbekam hijamah ketika beliau sedang berpuasa. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lihatlah dalam kitab Nasikhul Hadis wa Mansukhuhu, yakni kitab yang membahas tentang hadis yang nasikh, yang menghapus, dan yang mansuh, yang dihapus, karya Ibnu Syahin atau Syahin. Kemudian boleh bagi seorang yang berpuasa untuk mencicipi makanan, namun dengan syarat tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan atau tenggorokan. Hal tersebut didasarkan pada riwayat dari Abdullah bin Abbas, "La ba'sa an yadhuqal khalla aw syai'a ma lam yudkhil halqahu wa huwa sha'im." Boleh mencicipi cuka atau sesuatu selama tidak dimasukkan ke dalam kerongkongannya, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaq dan juga disebutkan sanadnya oleh Imam Ibnu Abi Syaibah serta Al-Baihaqi. Nah, kemudian boleh bagi orang yang berpuasa untuk memakai celak mata, obat tetes mata, dan semisalnya yang dimasukkan ke dalam mata. Semua aktivitas ini tidak membatalkan puasa, baik semua barang tersebut terasa olehnya maupun tidak. Itu pula yang ditarjih, yang dikuatkan pendapatnya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya yang berjudul Haqiqatus Shiyam. Begitu pula dikuatkan oleh murid beliau, yaitu Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dan juga Imam Al-Bukhari berkata dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan, Anas Al-Hasan
dan Ibrahim tidak mempermasalahkan celak mata bagi orang yang berpuasa. Nah, kemudian boleh bagi orang yang berpuasa untuk menyiramkan air dingin di kepala dan mandi. Boleh baginya untuk menyiramkan air yang dingin di kepala dan boleh baginya untuk mandi agar di antara fungsinya biar segar badannya. Boleh hal tersebut. Dalam hal ini Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya bab ightisalus shaim, bab ightisalu as-shaim, mandinya orang yang berpuasa. Beliau berkata, Ibnu Umar, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, pernah membasahi pakaian lalu meletakkannya di atas tubuhnya sementara dia tengah melaksanakan puasa. Asy-Sya'bi juga pernah masuk kamar mandi sementara dia pun tengah berpuasa. Al-Hasan berkata, tidak ada masalah dengan berkumur dan mendinginkan badan bagi orang yang sedang berpuasa. Dalam satu riwayat disebutkan, ini riwayatnya dari Imam Abu Dawud dan juga Imam Ahmad dan sanadnya sahih, disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam yasubbul ma'a ala ra'sihi wa huwa sha'imun minal 'atashi aw minal harri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah menyiramkan air pada kepalanya sementara beliau tengah berpuasa karena haus atau karena panas yang sangat menyengat. Demikian hal-hal yang dibolehkan bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Barakallahu fikum.